Di dunia anak, pagi ini di Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Bagaimana, udah mandi semuanya? Kayaknya udah ya. Nah, untuk di Perempat FM Palembang seperti biasa adik-adik, untuk dunia anak kembali akan menjadi teman adik-adik sampai di jam 11 siangnya nanti. Dan kali ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Diana Public Speaking. Kita kenalan dulu yuk. Ada siapa saja tuh di studio Perempat FM Palembang? Ada siapa saja namanya? Halo. Mana suaranya tuh? Hai. Yang satunya mana suaranya tuh? Ini mic ya gitu. Coba satu lagi. Cek cek 1 2 3. Oke, udah hidup ya. Oke, kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada M Raka Yusuf Anugrah. Raka, apa kabarnya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Ini Raka, kalau kita boleh tahu, Raka sekolah di mana nih untuk saat ini? SD IT Insan Mandiri Cendekia Palembang. Wah, ini kelas berapa Raka? 2 SD. Kelas 2 SD. Di sebelah Raka ini juga ada Amira Mutmaina Azara. Sekolah di mana? Di Min 2 Kota Palembang. Min 2 Kota Palembang. Nama panggilannya siapa ini? Amira ya? Ara. Ara. Oke, Ara kelas berapa Ara kalau boleh tahu? Kelas 3. Kelas 3. Waduh, semuanya udah pinter-pinter ya. Satu kelas 2, satu kelas 3. Dan bagaimana nih untuk menyapa teman-teman di rumah? Kita sama-sama yuk. Oke, 1 2 3. Halo semuanya. Halo, pagi semuanya. Oke, tadi udah kenalan sama Kak Ilham. Boleh kenalan lagi sama teman-teman di rumah? Siapa dulu nih yang pengen kenalan? Siapa yang berani tuh? Kayaknya udah malu-malu semua ya, udah nggak sabar lagi. Raka sama Zara ini nanti akan membawakan apa nih? Ada cerita ya? Siapa dulu yang pengen nyampein? Oke, Zara dulu. Ada cerita tentang apa nih Zara? Boleh disapa teman-temannya di rumah, Zara silakan. Halo semuanya teman-teman. Iya. Bagaimana tuh? Yang pertama kan. Oke. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk seluruh teman-teman di Sumatera Selatan. Selamat pagi pendengar RRI Pro 4 dan teman-teman dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga pendengar semua sehat ya. Selamat datang kembali di acara yang ditunggu-tunggu. Bersama aku Ara di program spesial Dunia Anak. Hari Minggu 12 Oktober 2025. Langsung dari studio Pro 4 RRI Palembang, edisi minggu kedua bulan Oktober. Akhirnya Ara bisa siaran kembali menyapa teman-teman pendengar di rumah. Edisi spesial bulan Oktober. Kenapa spesial? Karena di bulan Oktober banyak peringatan hari-hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Seperti di awal bulan kemarin, tepatnya di tanggal 1 Oktober, kita disambut dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Lalu besoknya di tanggal 2 Oktober, kita disambut dengan peringatan Hari Batik Nasional. Minggu depan, tepatnya di tanggal 17 Oktober, kita akan menyambut peringatan Hari Kebudayaan Nasional. Dan yang terakhir yang selalu identik di bulan Oktober, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Wah, banyak banget kan? Nanti kita akan bahas satu-satu ya, info dan fakta menarik seputar peringatan hari-hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di bulan Oktober. Jadi teman-teman dengerin terus ya, biar enggak ketinggalan info menarik seputar bulan Oktober. Oke teman-teman, itu dulu prolognya. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat, hari ini Ara nggak sendirian. Di sebelah ada temanku yang akan nemenin siaran selama 60 menit ke depan, berbagi cerita dongeng dan ngobrolin semua hal seru seputar peringatan hari-hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di bulan Oktober. Dan sebelum kita lanjut, pastinya ada beberapa pendengar di rumah yang belum kenal sama aku, biar nanti ngobrolnya lebih enak dan akrab. Jadi Ara mau kenalan dulu. Kenalin, aku Amira Mutmaina Azara. Teman-teman bisa panggil aku Ara. Tahun ini aku kelas 3 di Min 2 Kota Palembang. Nah, kalau di sebelahku ini teman Ara namanya Kak Yusuf, partner siaranku. Hari ini nanti Kak Yusuf bakal kenalan juga sama teman-teman di rumah. Oke, kalau gitu sekarang kita sapa dulu. Hai, pagi Kak Yusuf. Halo, pagi ya Kak Ara. Halo Kak. Pagi teman-teman pendengar
di rumah. Apa kabar Kak Yusuf? Kelihatan wajahnya semangat sekali hari ini. Alhamdulillah, aku lagi semangat banget Kak. Soalnya bulan ini tuh spesial banget buat Indonesia. Cuman ada gugup-gugupnya dikit. Soalnya ini siaran pertamaku. Biasanya cuma nonton di YouTube tiap hari Minggu. Sekarang ngerasain langsung siaran di sini. Kalau ada gugup-gugupnya dikit, mohon dimaklumin ya teman-teman. Kak Ara sendiri apa kabarnya? Semangat juga kan? Alhamdulillah harus sehat dan semangat juga. Nah, sekarang giliran Kak Yusuf yang kenalan sama teman-teman di rumah. Oke Kak, halo teman-teman pendengar Pro 4 Palembang. Kenalin, aku Muhammad Raka Yusuf Anugrah, biasanya dipanggil Yusuf. Tahun ini aku aja baru naik kelas 2 di SD IT Insan Mandiri Cendekia Palembang. Hari ini Yusuf siaran perdana bareng Kak Ara. Nah, teman-teman, itu tadi perkenalan dari Kak Yusuf. Tapi Ara penasaran, hari ini Kak Yusuf semangat banget. Emangnya ada apa? Lagi ulang tahun? Bukan, tapi bulan Oktober itu disebut juga bulan penuh sejarah. Ada banyak banget hari penting buat bangsa kita. Wah, benar juga ya. Yuk kita aja Sobat Dunia Anak bahas satu-satu biar makin tahu dan makin bangga jadi anak Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama, tanggal 1 Oktober kemarin. Kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, hari itu untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Dan fun fact-nya, tahu gak Kak, lambang-lambang di Pancasila itu punya makna yang keren banget. Oh iya, Ara tahu. Yang lambang bintang itu artinya ketuhanan yang Maha Esa. Rantai melambangkan kemanusiaan. Pohon beringin buat persatuan. Kepala banteng untuk kerakyatan. Dan padi kapas lambang keadilan sosial. Wih, hafal banget Kak, hebat. Jadi Hari Kesaktian Pancasila itu ngingetin kita buat selalu menjaga semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila ya. Betul banget Kak. Selanjutnya di tanggal 2 Oktober kita ngerayain Hari Batik Nasional. Nah, ini dia hari di mana semua orang Indonesia pakai batik dengan bangga. Di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun. Fun fact lagi nih Kak, batik Indonesia udah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia sejak tahun 2009. Keren banget kan? Wah, luar biasa. Jadi kalau kita pakai batik berarti kita ikut menjaga budaya bangsa. Iya, betul sekali Kak. Dan tiap daerah punya motif batik yang beda-beda. Misalnya batik Parang dari Yogyakarta, Megamendung dari Cirebon, batik Kawung dari Solo. Nah, kalau dari Palembang kita punya motif jemputan Kak. Kalau aku suka pakai motif jemputan karena bentuknya yang abstrak dan banyak warna, kayak yang aku lagi pakai hari ini Kak. Wah, iya lagi. Lanjut, tanggal 17 Oktober kita punya Hari Kebudayaan Nasional. Bener banget, hari ini ngingetin kita buat terus cinta sama budaya Indonesia. Dari tarian daerah, lagu daerah, sampai ke permainan tradisional. Iya Kak, kayak congklak, egrang, sama gobak sodor. Iya, permainan tanpa gadget tapi tetap seru banget. Fun fact nih Kak, di Indonesia itu ada lebih dari 1.300 suku bangsa dan masing-masing punya budaya dan bahasa sendiri. Dan tanggal ini dipilih bertepatan dengan pertenapan lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 17 Oktober 1951 oleh Presiden Soekarno. Keren banget kan? Wow, berarti Indonesia tuh super kaya budaya, makanya kita harus bangga dan melestarikannya. Karena penetapan Hari Kebudayaan ini bertujuan untuk memperkuat jati diri dan bangsa dan menjadi kebudayaan sebagai pilar pembangunan. Terakhir nih, tanggal 28 Oktober kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Yap, hari di mana para pemuda berbagai daerah bersatu dan mengucapkan Sumpah Pemuda pada tahun
1928. Isi sumpahnya keren banget. Satu tanah air, satu tanah bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Dan fun fact-nya Kak, waktu itu para pemuda yang kumpul di kongres itu masih muda-muda banget loh. Umurnya sekitar 17-25 tahun. Wah, berarti seumuran kita nanti ya. Mereka aja bisa bersatu buat bangsa. Masa kita gak bisa? Setuju banget, karena semangat pemuda itu nggak cuma buat zaman dulu, tapi juga buat kita sekarang. Wah, ternyata bulan Oktober itu luar biasa ya Kak. Banyak banget peringatan penting buat Indonesia. Bener banget Kak. Mulai dari Hari Kesaktian Pancasila, Hari Batik, Hari Kebudayaan Nasional, sampai Hari Pesumpah Pemuda. Semuanya bikin kita makin cinta sama Indonesia. Bener banget. Jadi sobat dunia anak, yuk kita terus belajar, berbuat baik, dan bangga jadi anak Indonesia. Oke, segitu dulu perkenalan dan cerita seru mengenai hari-hari bersejarah di bulan Oktober. Kembali ke tema hari ini, masih di dunia anak RRI Pro 4 Palembang edisi spesial bulan Oktober. Kami berdua akan berbagi cerita bareng teman-teman pendengar di rumah. Tentunya bersama kami siswa-siswi Sekolah Dasar se-Sumatera Selatan. Penasaran cerita apa yang akan kami bawakan? Jangan kemana-mana, tetap di dunia anak.
Oke, teman-teman semua masih di acara Dunia Anak ya bareng teman-teman kita ada tadi Kak Yusuf sama Kak Ara. Nah, tadi sempat terputus ceritanya karena kita puterin lagu ya. Oke, kita kembali lagi ke Kak Yusuf dan Kak Ara. Silahkan. Silakan Kak Ara dan Kak Yusuf ya. Sama-sama. Balik lagi di dunia anak, sekali di udara tetap di udara. Kak Ara hari ini mau bawain cerita apa buat teman-teman di rumah? Oke Kak, hari ini Ara mau bawain sesuatu yang beda dari biasanya, yaitu tausiah dengan judul berbakti kepada orang tua. Wah, bagus tuh. Oke teman-teman, langsung aja. Ini dia tausiah dari Kak Ara. Silahkan Kak. Makasih Kak, Ara mulai tausiahnya ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, Ara buka tausiah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari rengat barat dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua senang. Sahabat dunia anak yang Ara sayangi, coba kita bayangkan sebentar. Saat kita bayi, siapa yang rela tidak tidur semalaman karena kita menangis? Siapa yang rela menahan lapar asalkan anaknya bisa makan? Ya, jawabannya orang tua kita. Ibu dan ayah adalah pahlawan dalam hidup kita. Mereka tidak pernah lelah mencintai, mengurus kita. Bahkan sejak kita belum lahir ke dunia, maka tidak heran kalau Allah memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada mereka. Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Perhatikan teman-teman, perintah menyembah Allah langsung diikuti dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ini artinya berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang penting. Kalau kita suka membantah orang tua, suka membentak, atau tidak peduli pada mereka, itu bisa jadi dosa besar loh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Artinya kalau orang tua kita senang dengan kita, maka Allah juga akan senang. Tapi kalau orang tua kecewa dan marah karena sikap kita, maka Allah juga tidak ridho. Na'udzubillah. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Sahabat dunia anak, berbakti kepada orang tua tidak perlu menunggu kita dewasa dulu. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana seperti patuh dan taat kepada nasihat orang tua, tidak membentak atau membantah jika sedang dinasihati, membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, atau membereskan mainan sendiri. Mendoakan orang tua setiap hari, terutama setelah sholat. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya jadi anak yang sukses dan membanggakan. Namun terkadang ucapan sederhana seperti terima kasih ya ibu atau ayah semangat kerjanya ya
Aku sayang ayah, itu saja sudah membuat hati orang tua meleleh bahagia. Yuk sahabat dunia anak, mulai dari sekarang kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kita jaga ucapan kita bantu mereka, kita doakan mereka, dan kita buat mereka bangga. Karena ridha orang tua adalah ridha Allah. Akhir kata, semoga tausiah ini bisa menjadi pengingat bagi Ara sendiri dan juga bagi teman-teman semua. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget tausiahnya Kak Ara. Kasih tahu apa hikmah yang bisa dipelajari dari tausiah tadi, Kak. Baik Kak, hikmah dari tausiah tadi adalah 1. Mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. 2. Hidup lebih berkah, langkah dimudahkan dan hati tenang. 3. Doa orang tua jadi pelindung, membawa keberhasilan dan keselamatan. 4. Menumbuhkan rasa syukur dan rendah hati, mengingat besar kasih dan pengorbanan mereka. Dan terakhir, menjadi teladan untuk anak-anak kelak, karena kebaikan akan berputar kembali. Begitu Kak Yusuf. Oh gitu, wah bagus banget ya pesan moralnya Kak. Oke deh, makasih ya Kak untuk ceritanya dan ilmu hari ini. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ada yang mau lewat dulu nih. Jangan kemana-mana, tetap di dunia anak.
Oke, tadi sudah kita dengarkan lagu dari Agnes Mo ya dengan Yes. Nah, tentunya teman-teman yang ada di rumah ya, kita masih bareng Kak Ara dan Kak Yusuf untuk dengar cerita lanjutannya. Silakan Kak Ara dan juga Kak Yusuf. Ya, silakan Kak Ara, Kak Yusuf. 1, 2, 3. Iya, silakan. Ayo. Balik lagi. Ya, kembali lagi. Silakan. Oke. Oke, siap ya untuk tentunya Kak Ara dan Kak Yusuf dan juga teman-teman. Kalau tadi Kak Ara sudah menyampaikan tausiah ya. Jadi pasti teman-teman di rumah pengen tahu nih kira-kira apa lagi nih ya yang mau disampaikan oleh Kak Ara sama Kak Yusuf ya. Oke, siap ya Kak Ara Kak Yusuf ya. Oke, ini dia kita langsung saja bersama Kak Ara dan juga Kak Yusuf. 1, 2, 3. Balik lagi di dunia anak, sekali di udara tetap di udara. Nah, sekarang gantian Kak Yusuf. Ada cerita apa hari ini? Oke, hari ini aku mau bawain cerita rakyat dari Sumatera Selatan yang berjudul Raden Alit dan Dayang Bulan. Ya udah, langsung mulai aja ceritanya, Kak. Oke kak, semuanya tenang. Yusuf mulai ceritanya. Sebuah kisah di sebuah negeri Tanjung Kemuning, Sumatera Selatan. Hiduplah seorang raja ratu ageng yang menikah dengan seorang dewa kayangan. Mereka tinggal di langit dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Alit, Raden Kuning, dan Dayang Bulan. Raden Alit dan Raden Kuning merupakan orang yang sakti mandraguna. Setelah kurang lebih 20 tahun menjalani kehidupan di langit, Ratu Agang merasa rindu ingin kembali ke bumi. Karena itu Ratu Agang mengajak seluruh keluarganya pindah ke bumi. Setelah memberitahu kepada keluarganya, berangkatlah Ratu Agang bersama keluarganya dan pengawalnya ke bumi. Sesampainya di bumi, mereka membangun sebuah istana sebagai tempat mereka tinggal. Setelah beberapa tahun tinggal di bumi, Malapetaka, salah seseorang anak Ratu Agang, putrinya Dayang Bulan, digigit ular lidi yang kemudian meninggal dunia. Kematian Dayang Bulan kemudian Ratu Agang dan permaisurinya. Namun Raden Kuning dan Raden Alit tidak dapat menerima kematian saudara perempuannya itu. Mereka yakin bahwa Dayang Bulan belum saatnya meninggal, karena mereka mengira bahwa yang dimakamkan saat itu hanya bayangan saja, wujudnya telah dicuri. Aslinya telah diculik oleh seseorang yang sakti mandraguna. Akhirnya Ratu Agang mengizinkan mereka untuk mencari Dayang Bulan. Berangkatlah Raden Kuning dan Raden Alit mencari Dayang Bulan tanpa arah. Mereka berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah pantai, sebuah rejung, yaitu kapal besar dan megah yang sedang berlabuh. Seketika itu bola langsung melompat ke atas rejung itu. Setelah memeriksa cukup lama, mereka bertemu 2 orang laki-laki. "Wahai sahabat, siapakah kalian? Mengapa rejung kalian berhenti di pantai ini?" "Maaf sahabat, kami sedang melakukan perjalanan mencari saudara perempuan kami yang bernama Dayang Ayu," jawab salah seseorang pemilik kapal bernama si Ulung Tanggal. "Saudara perempuan kami digigit ular lidi dan telah meninggal dunia. Namun kami yakin bahwa dia sebenarnya tidak meninggal. Ia diculik oleh putra raja negeri Salik Alam yang bernama Malim Putih," sahut Serincung Dabung, salah seorang
Pemilik kapal menambahkan, bagaimana kamu bisa tahu kalau saudara perempuan kalian diculik putra raja itu? Tanya Raden Kuning penasaran. Rupanya Serincung Dabung adalah seorang ahli nujum. Raden Kuning dan Raden Alit pun meminta bantuan kepada untuk mencari tahu keberadaan Dayang Bulan. Akhirnya mereka mengetahui bahwa Dayang Bulan juga diculik Malim Hitam, putra raja negeri Salik Alam. Karena Serincung Dabung tidak dapat menerawang letak negeri Salik Alam, akhirnya mereka pun berpencar. Hingga akhirnya di tengah perjalanan Raden Alit mendengar kabar tentang pernikahan Malim Hitam dan Malim Putih. Setelah mendengar kabar itu, Raden Alit pun semakin yakin bahwa Dayang Bulan dan Dayang Ayu masih hidup. Maka dengan kesaktian Raden Alit menyamar menjadi budak Banten yang pergi ke tempat acara itu berlangsung. Di tengah perjalanan menuju negeri itu, Raden Alit bertemu dengan Raja Jin yang mempunyai seorang putri yang bernama Salipuk Jantung Pandan. Ia sangat cantik. Raden Alit melihat kecantikannya langsung jatuh hati kepadanya. Raden Alit akan berjanji akan menikahi setelah urusannya selesai. Raden Alit kemudian menceritakan masalah dan meminta pertolongan dengan Raja Jin. Dengan kesaktian Raja Jin merubah bentuk Dayang Bulan dan Dayang Ayu menjadi dua tangkai bunga. Sebelum mereka naik ke pelaminan, kemudian tanpa sepengetahuan Malim Hitam dan Malim Putih, Raden Alit berhasil menyelinap masuk lalu membawa keluar Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Namun begitu Raden Alit keluar dari kamar, tiba-tiba Malim Putih dan Malim Hitam datang untuk menghadapinya. Pertempuran sengit pun tak terletakkan lagi. Raden Alit mengeluarkan seluruh kesaktiannya lalu melempar Malim Hitam dan Malim Putih ke langit. Begitu sampai di langit, mereka dimasukkan ke dalam sangkar besi yang telah disiapkan sebelumnya. Tak beberapa lama kemudian datanglah Raden Kuning, Si Ulung Tanggal, dan Serincung Dabung. Raden Alit kemudian menceritakan semua yang telah terjadi. Akhirnya Raden Alit dan Si Ulung Tanggal bersaudara segera menemui Raja Jin untuk menyampaikan terima kasih karena telah membantu mereka mengalahkan kedua putra-putri negeri Salik Alam. Setelah itu mereka kembali ke negeri masing-masing. Sesampainya di istana Ratu Ageng dan permaisurinya menyambut kepulangan ketiga anaknya, dan kebahagiaan mereka ditambahkan karena Raden Alit akan menikah dengan putri Raja Jin, Salipuk Jantung Pandang. Pesta dan perayaan meriah dilaksanakan selama beberapa hari. Raden Alit dan istrinya Salipuk Jantung Pandan pun hidup bahagia. Selesai ceritanya. Keren banget Kak Yusuf ceritanya. Langsung aja, apa pesan moralnya dari cerita tadi Kak? Biar teman-teman tahu. Baik Kak, pesan moralnya yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah pantang menyerah dalam menghadapi percobaan. Meski banyak rintangan, mereka tidak berhenti berusaha. Cerita ini mengajarkan bahwa keyakinan dan kegigihan akan membawa hasil selama kita terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Kedua, kerjasama membawa kemenangan. Raden Alit dan Raden Kuning, Si Ulung Tanggal, dan Serincung Dabung saling membantu mencapai tujuan ini, menunjukkan bahwa kebersamaan dan kerjasama lebih kuat daripada berjalan sendiri. Ketiga, menghargai pertolongan dan balas budi. Raden Alit merupakan bantuan dari Raja Jin. Ia datang menyampaikan terima kasih. Dari sini mereka belajar untuk menghargai bantuan. Keempat, kebaikan dan keberanian akan mengalahkan
kejahatan. Malim hitam dan malim putih meski sakti akhirnya kalah oleh keberanian dan niat baik oleh Raden Alit. Pesannya, kebaikan yang tulus dan keberanian hati akan selalu menang melawan keserakahan. Terakhir, kebahagiaan hadir perjuangan setelah melewati banyak ujian. Keluarga Ratu Agang akhirnya hidup damai dan bahagia. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, asal dijalani dengan sabar, tekun, dan penuh cinta. Wah, keren banget Kak. Semoga cerita yang kami bawakan hari ini dapat diambil manfaatnya buat teman-teman yang mendengar ya. Oh iya teman-teman, stay tune terus di channel Pro 4 Palembang. Karena setelah ini kita akan bacain komen teman-teman yang sudah masuk. Dan ini satu lagu buat teman-teman. Tetap di dunia anak.
Balik lagi di di dunia anak. Sekali di udara, tetap di udara. Oke Kak Yusuf, barusan kita udah bacain semua komen teman-teman yang sudah masuk dan terima telepon dari pendengar di rumah. Buat yang belum bisa bergabung hari ini, next time boleh dicoba lagi ya. Anyway, Kak, udah hampir 1 jam kita menemani teman-teman pendengar di rumah. Gak terasa sebentar lagi udah waktunya pamit. Tapi sebelum pamit bisa dibacain dulu nggak nih Kak Ara sama Kak Yusuf komennya ya. Nanti sebelum kita pamit dengan teman-teman, ini udah banyak teman-teman yang komen nih di YouTube-nya gitu ya. Disapa dulu dong sayang. Iya. Siapa aja nih yang pertama nih komen di YouTube-nya? Silakan Kak Ara dulu bacain, baru nanti Kak Yusuf. Yang akunnya ini gak ada namanya. Nggak ada namanya, apa ininya komennya? Komennya Yusuf ganteng. Oh, Yusuf ganteng, halo. Kemudian apalagi nih? Yang kedua ini kawan sekolah Ara, Ah, namanya Hanum Mumtazah. Kata komennya Masya Allah Ara. Masya Allah Ara. Oke lanjut, siapa lagi nih? Yang ketiga Futur Futur? Abang Yusuf dan Azhara keren. Wah, Bang Yusuf dan Azhara keren. Siapa lagi Yang nih? keempat Ibu Ara, Ah, semangat Mbak Ara dan Kak Yusuf. Dan Alif Muhammad Akbar. Alif Muhammad Akbar apa nih? Kakak saya. Apa Katanya ininya komennya? benar. Benar. Lanjut dia. Ini sama Kakak Alif. Semangat Ra. Semangat. Lalu ada NNA Ralif di Aries Ara, udah itu aja. Oh, Ara manggil ya. Desi Pusrikarasi. Oi, ini buat komennya. Oi, aku Faiz. Oh, Faiz temennya ya. Siapa lagi nih? Ada lagi? Ada Siapa lagi? sama Desi Pusrikasari. Semangat. Semangat, oke. Lalu yang ini yang pertama tadi Yusuf ganteng weh. Wah, Yusuf ganteng weh. Oke, itu aja komen dari teman-temannya. Masih ada nggak? Masih ada, silakan dibaca dulu. Yang ini sama yang ketiga. Futur Craft. Kakak Rafat dan Kak Zara les public speaking di mana Kak? Oh, oke. Ini sama yang kayak tadi. Ini keren Kak. Keren, oke. Lalu ada Flickit Gamer. Semangat Abang Yusuf. Sama Abang Yusuf, oke. Siapa lagi? Abang Yusuf keren. Abang Yusuf keren. Siapa lagi nih, Nak? Udah selesai. Sudah selesai. Oke, udah selesai nih teman-teman ya. Ternyata banyak sekali nih teman-teman di rumah yang interaksi, yang kasih komen ya untuk Ara dan Yusuf ya. Semakin semangat ya Ara dan Yusuf ya. Tentunya untuk memberikan cerita-cerita terbaik untuk teman-teman di rumah ya. Oke, karena sudah dibacain semua chatnya gitu. Silakan diakhiri sayang-sayang untuk teman-teman di rumah. Iya, silakan Ara, Yusuf, untuk bisa tentunya menutup kebersamaan kita di dunia anak. Silakan. Iya ya, seru banget hari ini. Akhirnya hari ini aku bisa siaran perdana dan bareng sama Kak Ara menyapa weekend teman-teman di rumah. Semoga teman-teman terhibur ya dan bisa mengambil manfaatnya dari cerita tadi yang kami bawain hari ini. Iya Kak, tapi teman-teman gak usah khawatir ya. Dunia anak akan kembali lagi minggu depan menemani weekend teman-teman di rumah di hari dan jam yang sama. Tentunya bersama teman-teman penyiar cilik lainnya yang lebih keren dan seru. Tapi sekarang kita harus pamitan dulu Kak sama teman-teman pendengar di rumah. Karena sebentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 11.
Gak apa-apa ya teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi di siaran berikutnya. Terima kasih buat Kak Yusuf yang sudah menemani Ara berbagi cerita dan edukasi hari ini. Terima kasih juga buat kakak dan teman-teman di rumah yang sudah komen dan mendengarkan Dunia Anak hari ini. Sama-sama Kak, aku juga senang banget hari ini bisa berbagi cerita. Dan akhirnya kita harus berpisah sama teman-teman di rumah. Tapi gak apa-apa, karena perpisahan itu bukan akhir cerita, melainkan jeda biar rindu punya makna. Oke deh, sampai di sini dulu Yusuf dan Kak Ara menemani teman-teman pendengar semua. Semoga cerita hari ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus tonton dan dengerin program Dunia Anak di channel YouTube Pro4 Palembang setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat bersama siswa-siswi SD dan MI se-Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah mendengarkan kami berdua. Dunia Anak akan kembali minggu depan dengan kisah baru yang lebih menyenangkan. Dari studio Pro 4 penuh warna, kami berdua pamit dengan doa dan cinta. Sampai bertemu di cerita berikutnya di Dunia Anak, tempat kita tumbuh bersama. Saya Yusuf Dan saya Ara pamit undur diri. Jaga semangat, terus berkarya, dan tetap bangga jadi anak Indonesia. Salam literasi, salam untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Nuansa budaya dan tradisi